tamu kita yang sangat ganteng dan lucu ini. Apa sih aku? Jadi kita akan bikin pertanyaan lagi, 10 pertanyaan, tapi kali ini gue yang bikin pertanyaannya karena gue lebih seru pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kan harusnya coffee yang biasa, kayak gue harus ganti judul. Jadi apa ya? Coffee tea. Enggak. Ntar gue akan pikirin judul yang tepat untuk ini, yang penting gue bikin video dulu ya nggak sih? Dan ini sekarang kita tuh bukan kopi, tapi kita teh. Ini itu tehnya. Ini yang Kamis, ini yang Rabu. Nggak ada yang... Oh, ini Selasa loh, nggak ada Kamis loh. Kamu buka dulu makanya. Oh, gue yang Kamis. Iya, kamu yang Rabu itu. Oh, gue yang Rabu. Jadi gue punya ini Rabu, namanya Wume Olong. Oke, jadi gue tuh dulu suka banget sama teh. Bener-bener gue fanatik sama teh. Gue beli teh macem-macem gitu loh, karena gue nggak suka kopi dulu. Tapi sekarang gue suka kopi, gue jadi lupa sama teh. Dan ini sekarang kami beli teh dari apa sih? Smoking Barrel, Dari seperti Smoking biasa. Barrel. Dan kita lagi suka banget sama brandnya Smoking Barrel ini karena dia mantap gitu ya, kopinya enak-enak, kayak kita beli banyak banget random dan itu semuanya enak gitu. Dan favorit kita tuh yang Sami Uraga. Ya, itu Ethiopia. yang itu dia. Dan ini kita lagi pengen cobain tehnya karena dia ngejual coffee and tea, dan gue pengen lihat nih apakah tehnya dia juga seenak kopinya dia. Kita belum tahu. Dan yang punya gue ini itu yang lewat pak. Oke, yang punya gue ini taste notes-nya itu ada honey, coconut, lychee, sama silky body. Apa silky body itu ya? Apa tuh? Ya, Jadi dia bodinya maksudnya itu. silky body, oh gitu. Bodinya tehnya. Sotoy gila. Oke, kalau punya kamu yang apa, Sam? Kamis. Iya, taste notes-nya. Nggak tahu itu, makanya kan Oh, kamu. di sini. Oh, kalau Sami taste notes-nya itu sweet, floral, soft hints of fruit, sama light body. Oh, Tuh. iya. Hah? Ya udah. Kita belum cobain nih dua-duanya, Kita belum cobain sama belum sekali. cobain. Dan Seruput oke, pertama kita berarti dulu. yang gue silky body, yang kamu tadi apa? Light body ya? Ya. Apa tadi namanya? Kamis apa gitu. Dan Rabu. Baunya sih enak banget sih, parah. Biasa kopi. Kaget gitu gak sih sama teh? Baba hari Cobain punya kamu dong. Aku penasaran deh, dia warnanya ungu soalnya. Tapi Kayak gue teh tua gitu. Gila, punya kamu sih enak banget, Sam. ya enak punya aku nah. Kamu curang banget, sumpah. Nggak, sebenarnya ini yang buat kamu tadinya. Oh gitu. Tapi kan last minute kamu merubah. Buat cuan. Gue kurang suka sih punya gue. Punya gue tehnya tuh strong banget gitu loh. Dan gue nggak ngerasa ada notes manisnya sedikit pun gitu. Kalau yang suka teh pahit ini enak. Ada nggak suka teh pahit? Oke, jadi ini dia tehnya. Kalau kamu suka? Suka. Kalau kamu wangi banget sih tadi. Wangi. Wangi bunganya tuh kecium banget. Ya nggak sih? Kalau aku tuh kayak Kayak ada wangi teh wangi apa aja ya? gitu, wangi daun teh. Oke, sekarang gue punya 10 pertanyaan nih buat Sami. Oke? Ini kayak disordered gitu permainannya ya. Oke. Pertanyaan pertama. Deng. Gak bisa lihat. Ya, gak bisa lihat. Atau lupa sama semua kenangan. Kayaknya mendingan lupa sama semua kenangan. Jadi kamu setiap punya kenangan kamu lupa? Tadi nggak kayak gitu? Enggak, maksudnya setiap kali kamu membuat Berarti memori, maksudnya short term memory iya, loss short term gitu. memory.
tetep sih kayaknya. Aku kayaknya kurang mau, nggak bisa lihat. Maksudnya wayafat gitu, jangan sampai. Aku juga sih tapi aku juga sih. Itu sebenarnya susah sih untuk dipilih. Karena short term juga nggak enak. Aku kayak pernah nonton filmnya dan itu nggak enak banget. Iya. Kayak dia harus pasang post-it di mana-mana. Iya, I know. Iya kan? Itu nggak enak. Kayak Alzheimer gitu kan. Iya kayak Alzheimer. Ya nggak enak sih. Nggak enak kan? Jadi rada bingung sih kalau enak. Tapi kamu mendingan short term berarti ya? Oh nggak seru sih. Gue kira kan mending udara yang panas banget parah panas banget atau udara yang dingin banget parah. Kayaknya panas banget parah deh. Kenapa? Karena kalau pengen dingin pakai AC. Nggak bisa. Nggak ada alternatif itu. Maksudnya kamu stuck di satu ruangan yang panas banget parah atau stuck di ruangan yang dingin banget parah. Oh, di ruangan nih. Di satu ruangan. Kalau di ruangan mendingan dingin. Dingin banget parah. Iya. So, boleh nggak yang seru dikit Apa? gitu? Kayak Apa? Soalnya kalau misalnya panas banget tuh bla bla, kalau dingin banget tuh bla bla. Ini kayak yes or no question. Lah, kalau kamu yang suruh bilang Ya, tadi yes or no. alasannya tuh apa gitu loh. Ya Kayak karena kenapa? gini loh. Itu kalau panas banget parah, kita di ruangan dingin banget parah, itu dua-duanya kayaknya akan mematikan tuh. Dua-duanya, ya kan? Nah, bedanya kalau dingin banget parah, itu tuh kan berarti sama aja kayak mati beku. Ya kan? Nah, mati beku itu kayaknya lebih nggak painful daripada mati panas. Emang iya, enggak juga tahu. Kalau nggak, neraka nggak akan digambarkan dengan api. Iya nggak? Tapi gue juga dingin banget parah sih. Karena kayaknya kalau panas banget parah, udah buka baju sebuka apapun gitu, kayak tetap panas gitu. Kayak malah bisa jadi makin panas gitu. Tapi kalau dingin banget parah, kayak dilapis-lapisin tuh masih ada kehangatan sedikit. Tadi nggak ada ceritanya tuh kalau ada baju, Ya, tapi ya udah. Ada solusi Iya, gitu, iya. ada solusi. Kan aku nggak bilang kita sama-sama bugil di dalam itu terus panas banget parah atau enggak kan? Kayak masih ada solusinya gitu. Terus kayaknya apa ya? Iya sih. Tapi kan bisa brain freeze. Itu sakit nggak sih? Enggak, harusnya sih enggak. Orang aku punya cerita, temanku dulu ada yang jadi waktu itu aku lagi kerja di Wayang Windu tuh di Ciwidey sana tuh. Nah, lagi kerja di rig waktu itu lagi dingin banget. Waktu ini kan di daerah geotermal ya. Nah, lagi dingin parah. Terus ada temanku, dia lagi megang ada namanya centralizer kalau aku nggak salah. Centralizer tuh ada sesuatu yang dicantolin di casing buat drilling gitu. Nah, dia kejepit sama si centralizer itu. Tangannya segini putus nah. Dia kan kita pakai sarung tangan tuh. Benar, ini dingin banget sih. Nah, di sana tuh dingin banget. Tangannya segini putus. Nah, karena saking dinginnya, dia tetap aja kerja. Dia nggak berasa. Jadi waktu itu mungkin suhunya Tapi kan nggak sedingin itu lah. dingin parah. Ya maksudnya nggak minus lah. Minus sih nggak, tapi one digit sih kayaknya. Lah ini dalam ruangan apa gimana sih? Enggak, di luar, di Ciwidey, di atasnya di site-nya geotermalnya Chevron. Ini nggak ada salju kan di Bandung? Nggak ada. Nggak ada, tapi waktu itu subuh-subuh, malam-malam apa subuh lah, yang jelas gelap lah ya. Terus tiba-tiba abis beres dia kerja, terus kita ngeliat itunya udah berdarah. Dia nggak lihat apa tangannya dia berdarah-darah. Dia nggak berasa. Dia bahkan nggak berasa. Tapi kan dia kan ngerjain sesuatu tuh ngeliat gitu. Nah, Kayak tapi aku- dia pakai sarung tangan nah. Oh, putusnya di dalam sarung tangan. Putusnya di dalam sarung tangan. Kok ngeri banget Iya. Oh gitu. Jadi lumayan. Jepit, terus ditarik gitu sama dia. Iya.
Oke. Oke, pertanyaan nomor 3. Tinggal di hutan 10 hari atau di rumah hantu 1 malam? Tinggal di hutan 10 hari. Tapi kan di hutan bisa ada hantu. Tuh kan, kamu suka kayak gitu sih bikin ceritanya. Loh, bukan. Berarti itu sama aja tinggal di hutan yang ada hantunya 10 malam atau tinggal di rumah. Kamu kebayang nggak? Di rumah kayak hantu. Misalnya kayak di hutan ini KKN gitu misalnya. Kamu nggak kebayang lagi hutan apa nih. Dan misalnya kayak di hutan KKN. Di hutan itu dia berjalan aja kayak ada hantunya kan. Kayak tiba-tiba ada konser lah gitu kan. Maksudnya bisa jadi gitu, itu bisa terjadi. Ya udah, Kayak ini tapi gelap gulita ya enggak, tapi parah, kamu bikin gitu. pertanyaannya itu enggak kayak gitu. Maksudnya Kan possible tapi belum tentu ada. Tapi kan bisa jadi. ya udah tetep aja di hutan. Kayaknya gue di rumah hantu 1 malam kan daripada di hutan 10 hari. Rumah hantunya udah pasti ada hantunya kan? Iya, Iya, hutan deh 10 malam. aku mendingan di rumah hantu sih satu. Aku pernah di hutan 30 malam bahkan. Tapi kan kamu kan segerombol memiliki alat-alat gitu-gitu kan. Ini cerita lain lagi ya, belum tentu kamu nggak bawa alat-alat. Tapi ini kamu nggak bawa alat-alat, kamu gelap gulita di dalam satu hutan. Ada HP gak? Kan gelap gulita. Iya kan ada senternya kalau ada HP. Nggak ada HP. Nggak ada HP, jadi kamu harus menghadapi dunia gitu. Ya nggak apa-apa, tetap di hutan 10 malam. Di hutan Aku 10 suka malam. sih soalnya dengan alam. Jadi akan menyatu, aku yang menjadi Tarzan 10 Tapi gelap malam. parah loh Sam. Iya. Ini gelap parah. Itu 12 jam banyak pertama, binatang. abis itu kan siang, kan 10 malam. Nanti aku capek aja. Terus Kamu pikir aku menjelang maghrib tidur deh. Bangun-bangun udah ini. Jadi kamu harus sholat isya. Menjelang maghrib lagi, jadi kamu harus sholat maghrib. Abi. Tapi kamu jujur ya Sam. Tapi aku nggak apa-apa sama semua jawaban kamu. Kamu jujur ya, jujur. Iya. Bener jujur aja nggak Jujur, apa-apa. iya, Nggak iya. apa-apa. Pokoknya jujur aja. Liburan sama aku seminggu atau 1 hari sama Kendall Jenner. 1 hari sama Kendall Jenner. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, maksudnya liburan sama Kendall Jenner paling nggak aku dapat experience kenalan sama dia. Terus nanti aku bisa kenalin ke kamu kan kalau aku udah kenal sama dia. Ya kan bisa jadi networking kita bersama gitu. Kita jadi punya teman di Hollywood nantinya. Liburan doang. Ya nggak sih? Kalau liburan sama kamu kan bisa kapan aja. Kayak every day is a holiday with you, baby. Ya gak? Pas bikin pertanyaan ini aku kira enggak lah. Liburan wicu lah. Anjay. Kenapa api semua ya? Gerah. Padahal mau hujan. Kok sesek sih? Tunggu. Cheers dulu. Nggak usah. Udah. Dikunciin di ruangan gelap banget atau satu ruangan yang terang parah. Terang parah, maksudnya ini kotak ya? Ini kotak. 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 Dikunciin di dalam satu ruangan. Dikuncinya berapa lama? Nggak aku bikin sih, tapi 7 jam. Terang. Terang parah loh Bang. Tapi yang kamu lihat cuman kayak kamu ada di box of light gitu loh, maksud aku. Paham nggak sih? Jadi dalam kayak satu kotak isinya tuh lampu yang terang parah. Enggak deh, gelap aja deh. Iya, aku juga gelap gelap sih, deh. gila sakit mata aku. 7 jam pusing malah, tapi bisa merem.
Ya, ya enggak, aku lebih pilih gelap sih, bisa regut, bisa tidur. Doang soalnya. Iya, 7 jam Kenapa sih pertanyaan pas aku banget, gitu pas banget itu waktu Kayak tidur tuh. siang gitu ya. Apa sih pertanyaanku? Oh ya. Mending lupa sama ulang tahunku Oke. atau sama anniversary kita? Mending lupa sama anniversary. Lah, aduh. Dikit semua. Soalnya Ya, kenapa lupa sih sama anniversary? Ini kamu sadar gak anniversary setiap tahun aku selalu yang buat? Kayak aku selalu yang arrange. tapi ulang tahun kamu, aku nggak pernah lupa. Iya nggak? Ya, tapi kamu gak pernah inget juga anniversary kita. Ingat sebenarnya, Enggak. ingat. Orang aku selalu yang arrange dari tahun ke tahun. Maksudnya sih? Iya. Tahun lalu di mana? Tahun lalu di mana? Di suatu hotel. Bukan ya? Sama siapa tuh? Hah? Sama siapa tuh? Itu hah? Terus Itu siapa bukan dong? ulang tahun gue. Siapa tuh? Kamu gak punya anniversary lagi ya? Hah? Itu bukan sama aku. Terus apa dong? Tapi bukan sama aku itu. Itu sama siapa? Oh, berarti pas ulang tahun kamu kali ya? Di hotel gitu. Iya nggak sih? Anniversary kita itu di 71st Omakase. Oh, iya. Ingat? Ya. Yang sebelumnya sama. Hah? Yang sebelumnya sama. Ini sama. Your phone is with me. Jadi kamu lebih milih lupa anniversary. Kalau kamu? Aku juga sebenarnya. Kamu alasannya apa? Karena kalau anniversary itu masih mungkin kamu ingetin. Tapi kalau aku lupa ulang tahun kamu, pasti kamu diemin. Bener gak? Iya gak? Oh iya, tapi kalau kamu lupa ulang tahunku itu parah banget. Tuh kan, makanya. Tapi aku alasannya, tapi aku alasannya kalau anniversary itu kan kita berdua, jadi ada akunya di situ. Tapi kalau ulang tahun kamu kan it's your special day that I won't forget gitu. Oke. Ya itu sebenarnya jawaban yang lebih diplomatis daripada jawabanku tadi sih gitu. Intinya sama sebenarnya. Lebih pilih bisa time travel lagi. Oke bang. Lebih bisa milih lebih bisa milih time travel 10 tahun ke depan tiap kali kamu kentut. Hah? Atau teleport tempatnya yang berbeda tiap kali kamu bersin. 3, 2, Hah? Maksudnya gimana? 1. Tiap aku bersin jadi pindah tempat. Teleport. Nah. Teleport. Tapi pindah milih tempat. nggak? Hah? Ya kamu pilih mana? Bukan Pilih maksudnya. tempat yang enggak. Oh, Unexpected. random aja gitu. Kalau yang satunya? Kalau yang satunya time travel Time 10 travel, hah? tahun ke depan setiap kali kamu kentut. Wah, kayak cepet mati tuh aku tuh kalau kayak gitu. Enggak deh, bersin aja mendingan. Umurnya tetap sama. Oh, umurnya cuma tetap 10 sama. tahun, 10 tahun gitu. Itu namanya bukan time travel 10 tahun ke depan dong. Loh, kan maksudnya umurnya tetap Oh. sama kan kalau masuk ke time travel umurnya tetap sama. Oh, jadi orang-orangnya aja yang nambah gitu ya? Beda. Yang beda gitu. Enggak, tetap aja deh. Aku kayaknya lebih milih Teleport. Time Gering travel. kayaknya time travel. Enggak deh, enggak. Kentut lagi. Apa? Enggak deh, aku itu aja. Yang teleport aja deh. Tapi kamu kebayang nggak kamu bersin setiap pagi berapa kali? Apa? Kamu Kalau bisa aku tiba-tiba pegang, suatu kalau aku suara. megang kamu ikut gak? Ikut teleport gak? Enggak lah. Enggak ya? Kok aku ikut teleport? Kenapa aku dipegang? Jadi setiap kali mau bersin kamu pegang orang-orang. Kita bikin rantai dulu. Aku lebih milih teleport juga sih. Karena Kayaknya bersin tuh bisa dihindarin, tapi kalau kentut tuh nggak bisa.
Bisa juga sebenarnya, cuman kembung Gila, aja Bang. gitu. Iya. Cuman kembung. Iya. Sebenarnya bisa, kalau aku pengen kentut bisa aku konversi jadi tahak sih. Anjir aneh banget. Kentut kamu jadi tahan. Bukan, maksudnya angin yang seharusnya keluar lewat kentut. Mana bisa, itu kayak beda lobang, maksudnya beda Kita jalur. enggak, gitu. itu kan sama-sama sesuatu dari lambung, angin dari lambung. Karena adanya asam lambung. Ya nggak sih? Tapi apa enggak ya? Aku mendingan teleport sih. Karena kalau misalnya time travel 10 tahun tuh, kamu kebayang nggak sedihnya kayak apa? Kayak sekarang nih, terus dia kamu kentut Zen tiba-tiba udah 14 tahun. Tiba-tiba kamu kentut lagi. Ya, makanya aku 24 akan tahun. akan pegang. Gak bisa. Nggak bisa ya? Doang. Kenapa jadi akan pegang sih? Tiba-tiba udah Gitu. berapa tahun. Itu kenapa dark banget sih? Jadi kayak aku mendingan teleport deh. Iya, ya, Pindah-pindah teleport. tempat, tapi Kayak- tetap di waktu yang sama gitu. Kamu apa? Oke, ini nomor apa nih pertanyaan yang kayaknya akan kamu jawab, tapi kayak ini gitu, kehidupan ini melengkung-melengkung gitu. Pemerintahan yang korupsi atau nggak ada pemerintahan? Nggak ada pemerintah. Anjir, rusuh dong. Apa? Rusuh. Lah, siapa bilang? Kamu kira? Aduh, ini deh, kayaknya terlalu too much kalau aku jawab. Aku tahu, ini. aku tahu. Hah? Aku tahu ini akan too much. Untuk kamu jawab ya, lanjut. Oh, lanjut ya. Apa? Aku lebih milih nggak berpemerintah karena faktanya kayak konsepnya blockchain itu sesuatu yang desentralisasi. Jadi dia nggak perlu sentral atau pemerintah untuk bisa move on ke ke chain berikutnya gitu. Bukannya jadi stuck gitu, tetap bisa berjalan gitu. Asalkan berarti kan kalau nggak ada pemerintah berarti kan ada rakyatnya. Rakyat itu aku anggap sebagai networknya gitu. Nah, jadi kalau mau ada movement sesuatu tinggal di voting oleh itu, nanti tinggal siapa aja yang mau terlibat di situ, ya udah vote aja gitu. Vote mau ngelakuin apa gitu. Setuju, oke, kayak pemilu aja gitu. Oke, setuju. Itu Oke, kita butuh lakukan itu, gitu. Seseorang yang itu kan, seseorang yang nge-lead. Nggak untuk perlu. membuat suara itu gitu. Enggak, itulah ada namanya DAO namanya. Tahu nggak, DAO itu adalah decentralized autonomous organization. Jadi dia bisa pakai konsep DAO itu. Jadi dia udah terautomasi aja gitu. Ketika ada orang, cuman memang harus ada yang ngajuin proposal untuk movement sesuatunya gitu. Jadi ya. Ya, tapi aku yakin Nggak perlu. walaupun nggak ada pemerintahan, tapi kita udah cukup pintar untuk ngeset rules kita sendiri gitu, yang kira-kira adil untuk semuanya gitu. Maksudnya bukannya yang kayak zaman dulu banget yang kayak nggak ada pemerintahan terus rusuh. Iya. nggak sih? Iya. Makanya sekarang itu memang udah bisa eranya, jauh lebih berpikir memang depan. sekarang itu makin kesini itu memang sudah eranya desentralisasi sebenarnya. Sebenarnya bukan against pemerintah sih, tapi sebenarnya pemerintah sendiri bisa mengadopsi sistem ini nantinya gitu. Artinya bisa mengadopsi sistem DAO ini, sistem desentralisasi itu gitu. Next, menurut kamu mending orang pergi ke bulan? Ini aku yakin samanya adalah timnya Elon. Mending orang pergi ke bulan atau ke Mars? Mars, Tapi kalau Mars ini buat balik lagi ke bumi jauh banget loh. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi mendingan ke Mars. Karena Di Mars itu jelas, maksudnya gini, kalau di bulan secara luasan itu jauh lebih kecil daripada bumi. Ini maksudnya berkehidupan kan, ya nggak sih? Orang berkehidupan di Mars atau di bulan gitu kan, ya nggak sih? Iya, benar. Menurut kamu mending Nah, orang pergi ke Mars? mending ke Mars karena bulan itu jauh lebih kecil daripada bumi. Jadi ibaratnya bumi ini kan saking penuhnya sehingga susah dikontrol tuh, kayak misalnya orang yang emisi karbon,
orang yang merusak lingkungan. Karena kebanyakan orang, gitu kan. Bumi yang segede ini gitu. Nah, apalagi kalau kita pindah ke bulan. Ya cuman bentar doang. Cuman bentar doang. Udah penuh lagi. Udah langsung penuh lagi, terus kayak harus cari alternatif lagi. Dan di sisi lain juga gravitasi bulan itu jauh lebih rendah daripada bumi. Nggak enak, kita slow motion semua di bulan. Gitu. Kalau Mars itu katanya gravitasinya sama dengan bumi. Tapi kalau misalnya kayak untuk Terus dia punya ada air di sana. Ada air ya? Ada. Katanya ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia ada air, terus ada tumbuhan juga gitu. Oh gitu? Kalau nggak salah ada oksigen, ada oksigen juga. Gitu? Kalau nggak salah ya. Oh. Kayak kita harus Oh, nggak cari salah. videonya deh. Pasti ada video Elon Musk ngebahas masalah Mars kan. Pasti ada. Iya lah pasti. Kalau dia, Jadi kita cari videonya. iyalah, Elon Musk kan punya target biar bisa punya ini kan, multiverse ya. Tapi Iya nggak? kamu pengen nggak pindah ke Mars? Kalau Kamu kalau dikasih option itu, kamu akan stay di bumi atau pindah ke Mars? di umur aku sekarang, aku pengen pindah ke Mars. Hmm. Kalau misalnya memang di sana dinyatakan betul-betul inilah ya, safe untuk orang. Kenapa disemutin iPad? Hah? iPad kamu tuh kayak disemutin kantong itu. Udah nggak apa-apa. Apa namanya? Jadi kamu pengen pindah ke Mars gitu? Ya, kalau di umurku sekarang, mau banget aku pindah ke Mars. Bawa kamu sama Zen sama Nai. Ya kan? Ke Mars. Jadi Mama Abi gimana ya? Iya, Mama Abi nggak mau dipindah ke Mars. Iya deh kayaknya. Dan kan susah sama bolak-balik Mars Bandung. Enggak, tapi kalau memang punya pilihan untuk itu, aku mau sih. Mau. Karena mungkin Maksudnya aku yang akan ke Mars juga kan orang-orang yang terpilih juga kan. Jadi kayak mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang hebat. bukan itunya sebenarnya, tapi aku suka di sesuatu yang early gitu. Walaupun sebenarnya sesuatu yang di early itu mungkin ada Ya pasti challenge-nya lebih besar, lebih gede daripada sesuatu yang udah mature gitu kan. Gitu. Tapi mungkin untuk misalnya kamu dikasih opsi stay di Mars selama 2 tahun gitu, mungkin itu akan lebih make sense dan lebih oke banget gitu kan dibanding kayak, maksudnya kayak kalau misalnya buat long run itu kan mungkin kita akan pikirnya lama. Kayak aduh mau nggak ya gitu, maksudnya jadi kayak pros and cons gitu. Tapi kalau misalnya kayak selama 2 tahun gitu mungkin akan jauh lebih menarik daripada Enggak justru karena kalau bicaranya ini konteksnya Mars loh ya. Kalau 2 tahun ya kita nggak akan bikin apa-apa di sana. Kalau cuma 2 tahun sih. ya untuk mendapatkan experience aja sih untuk tinggal di Mars. Gini, kalau untuk mungkin 2 ada- tahun dalam kondisi Mars yang sudah mature, itu make sense menurutku. Tapi kalau pindah 2 tahun dalam kondisi Mars yang masih planet Kosong. planet kosong, iya. Loh, enggak. Itu sih Maksudnya- magrum. Maksudnya kan manusia, maksudnya orang-orang nih pasti udah pas momen pindah ke Mars kan pas Mars tuh udah emang bisa ditinggalin banget gitu, udah lengkap gitu fasilitas-fasilitasnya. Oke, lanjut. Buruan. Transport 500 tahun ke masa depan atau Oh, 500 tahun ke masa lalu? aku pengen masa lalu sih. 500 tahun. Kalau 500 tahun ya, aku pengen sih masa lalu. Aku juga kemarin ini bikin gitu pas bikin 500 tahun masa lalu. Kalau 500 tahun, kalau sekedar 10 tahun, Karena aku 50 tahun. Karena aku jadi pinter banget pasti di 500 tahun masa lalu dan aku bisa ngelihat semua historical ya, things yang ada di buku itu alive gitu. Kayak orang-orang yang famous di buku itu semuanya alive. Ketika orang yang mulai ngelukis si Mona Lisa itu alive gitu. Kalau sama lu tadi. Kayaknya nggak sampai deh kalau Nggak itu. nyampe ya? Itu 500 tuh 1400 nah. Jauh 1500. Enggak lah itu udah gimana sih kok zaman batu sih itu Ya, zaman. maksudnya kayak zaman orang yang Kamu tahu nggak main Belanda itu? kuda. Belanda
Belanda ngejajah Indonesia, tau nggak berapa lama? 70-an. 70 tahun. 300 tahun. Oh, maksudnya ininya, durasinya. Heeh. Oh, kirain berapa tahun yang lalu? 300 tahun. Bener gak sih 300 tahun? Enggak kayaknya. Hah? Enggak, kayaknya enggak selama Coba, itu deh. coba. Enggak selama itu, Coba. Sam. 300 tahun gini. Belanda itu ngejajah Indonesia. Ini beneran. Kita tuh dijajah sama Belanda 300 tahun. Jadi sampai 1000 Belanda mulai kesini tuh dari tahun 1700. Ya kan? 50 tahun. 350 tahun. 1600-an Belanda tuh udah kesini nah. Naik kapal. Jadi kamu Ya kan? kalau misalnya kembali ke 500 tahun, kamu bisa nasehatin orang-orang Indonesia gitu kan? Kayak, Bentar lagi nih bakalan ada nih bangun, Belanda. iya. Iya. Ya kamu bisa jadi kayak orang yang bisa melihat masa depan gitu kan? Kayak Nggak, tapi aku Jangan nggak. mau Tapi dibangga-banggain. tapi aku nggak akan kayak gitu. kamu akan diem Aku aja. nggak akan nge-reveal bahwa aku datang dari 500 tahun yang akan datang. Ya kalau nggak kamu dibunuh sih, kamu jadi inceran, kamu jadi spotlight. Iya.